Selamat dengan channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,06% ke angka 8.611. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih oke, tapi ternyata laba bersihnya turun 8%. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Raja. Bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih ke 6.600. Secara teknikal Raja masih oke, walaupun dalam beberapa hari terakhir ini sideways karena gagal naik di atas 6.800 sampai 7.000. Tapi Raja saat ini masih kuat berada di atas support 6.400. Jadi kemarin sempat menyentuh 6.400, hari ini Raja masih bisa bertahan dari rebound. Dan secara teknikal pun bisa kita lihat Raja masih bergerak sangat trend. Tapi memang kalau pemberitaan dengan judul kuartal 3 Raja lemah 8,3%. Jadi laba bersihnya turun 8,3%, tapi secara teknikal saat ini masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan 3% lebih ini asing terpantau masuk setelah sebelumnya sempat keluar. Dan jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini ternyata ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk Raja apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa jadikan 6.400 atau 6.000 untuk target stopnya. Nah saya lihat Raja selama masih kuat di atas 6.000, secara teknikal belum ada tanda-tanda patah tren, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 7.000 atau break dan lanjut naik ke target terdekat di 7.500. Jadi saat ini saya lihat Raja masih ada potensi untuk mendekati atau mengetes 7.000 untuk pergerakan 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar 6.400, bisa jadikan 6.800 sampai 7.000 untuk target swing apabila teman-teman mau swing, atau hold saja terus selama Raja kuat di atas support 6.400 atau 6.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak coba di hold walaupun laporan keuangan tidak begitu oke. Sekarang kita akan lihat saham Ratu. Saham Ratu bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih ke 11.750. Secara pergerakan memang Ratu belum terkonfirmasi break 12.000. Dan 12.000 masih berupa resisten lumayan kuat. Beberapa kali sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk break resisten ini. Ratu gagal break. Dan hari ini juga sempat naik di atas 12.000 tapi penutupan kembali gagal naik. Dan candle hari ini juga tidak begitu oke. Jadi tetap secara teknikal atau secara candle hari ini tidak begitu oke. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali ada shadow ke atas sangat panjang tapi ternyata masih gagal break dan kembali melemah. Tapi cara tren walaupun candle tidak oke juga sama, Ratu masih bergerak sangat tren, masih sangat layak untuk coba di hold. Apalagi untuk teman-teman sudah punya di 10.000 ke bawah. Saat ini bisa jadikan 11.000 untuk trail stopnya. Dan untuk Ratu bisa kita perhatikan di broker summary. Asing hari ini juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Secara keseluruhan jika kita lihat memang asing masih terus masuk walaupun sempat tanggal 1 dan tanggal 2 asing sempat keluar. Tapi ini distribusi tidak terlalu besar, hari ini asing masih masuk dengan jumlah besar. Dan broker summary juga terpantau kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk Ratu saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 12.000. Ini menarik coba dipantau karena apabila berhasil break 12.000 berpotensi akan berubah menjadi support kuat dan target kenaikan berikutnya di 13.000. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham UMPR. UMPR bisa kita lihat secara teknikal sebenarnya juga masih oke, tapi dari November sampai awal Desember ini UMPR masih mencoba untuk break 2.580 sampai 2.600, ini belum berhasil break. Tapi bisa kita lihat beberapa hari terakhir ini UMPR sudah berhasil break 2.600 dan sudah mencapai target di 2.800 yang memang merupakan resisten yang sebelum sempat dicapai atau dites UMPR. Dan secara teknikal juga UMPR masih oke, masih bergerak sangat trend. Dan UMPR memang di akhir November sudah kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau karena walaupun sideways ini terus ada akumulasi. Tapi memang belum jalan dan saat ini atau minggu ini baru mulai jalan dan mencapai target di 2.800. Dan untuk UMPR bisa kita perhatikan di sini. Ini juga terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi besar pada kenaikan 4% lebih ini. Tapi memang menariknya bisa kita lihat asing dalam beberapa hari terakhir masih masuk. Sehingga saya lihat UMPR masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 2.800 dalam 1 minggu depan. Ini menarik apabila berhasil break, UMPR akan lanjut naik dengan target berikutnya di 3.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dari entry saham UMPR, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 2.800. Dan jika gagal break 2.800 lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 2.580 sampai 2.600 untuk buy on support dengan target swing jangka pendek di 2.800. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini bisa jadikan 2.500 untuk target stop atau garis EMA 50 untuk target stop saat ini.
Sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham ESA. ESA bisa kita sebelumnya juga sempat naik dan juga kami masukkan ke watchlist pada teman-teman member pada saat mulai berhasil break garis EMA 50-150. Setelah mencapai target di sekitar zona 680 sampai 700, memang ESA gagal break dan melemah. Dan secara teknikal memang ESA sudah kurang oke lagi karena sudah turun kembali di bawah garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 50 di 635 dan garis EMA 150 di 645 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan di atasnya 650 juga ini masih berupa resisten yang kuat. Dan untuk support bisa kita lihat 600 masih berupa support kuat untuk saham ESA. Karena beberapa kali mengetes 600, ESA masih bisa bertahan. Dan kemarin juga ESA sempat menyentuh 600, hari ini berhasil rebound dengan candle lumayan solid. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk ESA pada kenaikan hari ini, asing masih terus keluar, 1 minggu terakhir asing terus distribusi, dan kenaikan 4% lebih hari ini juga terpantau nih tidak ada akumulasi. Jadi untuk ESA juga tetap hati-hati. Saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk naik mengetes 650, tapi teman-teman harus perhatikan apabila mencoba break garis EMA 150 sampai 650 masih gagal, cara pergerakan ESA masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah menuju harga 600. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar harga 600, bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila gagal naik di atas 650. Atau hold saya tulis selama ESA tidak turun bawah 600, dengan target berikutnya di 680 sampai 700 untuk target swingnya. Apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.